Jadi kali ini kita bakal ngadain podcast lagi nih guys. Kira-kira kalian ada yang bisa nebak gak nih buat bintang tamu kali ini siapa? Siapa ya kak? Penasaran nih, kenalin dong. Nah langsung aja kita kenalin Bu Sarah dan Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sarah Anjani, bisa dipanggil Sarah selaku guru BK di MTSN 43. Halo Bu Sarah. Perkenalkan nama Ibu Indah Yunung Utami, bisa dipanggil Bu Indah. Ibu selaku BK di MTSN 43 Jakarta Selatan. Halo Bu Indah. Nah kira-kira kalian udah ada yang kenal belum nih sama bintang tamu kita kali ini? Tapi sebelum itu, hostnya juga gak mau kalah kenalan nih. Ayo kita kenalan. Sebelum itu, perkenalkan namaku Besti Okta Katelia selaku host pada podcast kali ini. Dan aku, Ana Diza Syadati Najwa, selaku host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Podcast kali ini kita bakal bawain podcast apa? Jadi, podcast kali ini kita akan bawa topik yang pastinya menarik, yaitu self-harm. Oke guys, langsung aja kita nanya-nanya nih seputar self-harm itu apa ke Bu Sarah dan Bu Indah. Nah, sebelumnya aku pingin nanya dulu nih buat Bu Sarah sama Bu Indah. Menurut Ibu, definisi dari self-harm itu sendiri apa ya? Kan Ibu guru BK nih, pasti tahu dong apa definisi dari self-harm. Mungkin yang nonton ada beberapa teman-teman yang nggak tahu apa itu self-harm. Mungkin bisa Ibu jelasin di podcast kali ini. Mungkin dari Bu Sarah dulu, silakan. Oke, untuk self-harm sendiri itu sebenarnya merupakan perilaku seseorang yang melukai dirinya sendiri dengan tujuan untuk meredakan emosi negatif yang dimilikinya. Untuk melukainya sendiri itu bisa dengan benda tajam maupun benda tumpul gitu. Mungkin Kalau mungkin Ibu tambahkan ya, untuk self-harm itu sendiri itu biasanya dirasakan ketika merasakan gejala emosi yang cukup berat seperti stres, mungkin ada kecemasan atau depresi dan sebagainya, dan itu sebagai salah satu untuk meregulasi emosi yang negatif sebetulnya seperti itu. Oke. Di sini kan Ibu sebagai guru BK di sekolah, aku mau tanya gimana sih cara guru BK bisa mendeteksi atau emang mencari tahu kalau emang ada siswa-siswi yang melakukan self-harm secara diam-diam. Siapa tahu dengan ini bisa relate ke para penonton dan teman-teman yang ada di sini. Mungkin kalau dari saya dulu ya. Kalau menurut Ibu itu kan sebenarnya self-harm itu kan dilakukan secara diam-diam ya, gak mungkin secara terang-terangan. Biasanya anak itu atau siswa itu melakukan entah itu di tempat tertutup, di kamarnya, kayak gitu kan sebenarnya agak susah juga ya kita taunya ya. Mungkin kalau perempuan kan dia pakainya pakaian panjang ya, nggak bisa kita cek dulu juga gitu. Kalau misalnya cowok mungkin nggak pakai pakaian panjang, bisa kita lihat misal di tangannya gitu, entah itu ada bekas entah itu berupa goresan misal atau luka yang mungkin itu terlihat terlihat dibuat gitu ya biasanya. Karena orang itu sendiri yang buat gitu, yang melukainya gitu, biasanya tuh ada tanda-tanda kayak gitu. Ya mungkin untuk dari luarannya seperti itu ya, untuk perempuan nggak kelihatan. Cuman kalau misalnya kita pengen lebih tahu, kita lihat dulu perilakunya. Misalnya siswa ini seperti apa di kelasnya, apakah terlihat murung atau misalnya dia punya masalah biasanya terbuka sendiri gitu ya, karena kan susah dideteksi ya, kecuali orang tersebut bisa terbuka dulu kayak gitu. Kalau menurut Ibu seperti itu ya. Mungkin dari Bu Sarah ada tambahan? Iya, mungkin kurang lebih sama, cuman tambahan sedikit untuk kita mengetahui awalnya itu. Karena self-harm ini bentuknya fisik ya, ada beberapa anak yang memang dia sengaja menutupi
Kalau misalnya untuk benda-benda tajam yang mungkin kalian sering dengar juga barcode ya kan, iya, di barcode. tangan. Kemudian kalau dia pakai benda tumpul itu malah kita agak lebih sulit mendeteksinya. Jadi untuk awal itu kita bisa ngelihat dari perilakunya, gimana dia bersosialisasi, mungkin lebih sering menyendiri. Walaupun yang disclaimer, orang yang sering menyendiri pun itu belum tentu dia melakukan self harm. Jadi tetap ya harus orang di sekitarnya yang lebih terbuka untuk mendengarkan apa yang dia rasakan, melihat sikapnya gimana gitu. Oke, kan pasti nggak semua orang atau semua siswa-siswi ekstrovert buat cerita ke guru BK ya. Nah, gimana sih cara ibu membuka diri untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang introvert, tapi dia tuh punya masalah sampai mereka itu barcode. Kira-kira langkah yang bakal ibu lakukan itu kalau ibu tahu apa? Gimana dulu? Oke, mungkin dari saya ya. Kalau dari saya mungkin sepertinya memang perlu semacam inovasi bagaimana cara kita tahu anak itu melakukan gitu ya. Ya bisa dengan kita terbuka memberikan nomor kontak kita gitu ya, agar anak tersebut apabila dirasa ingin bercerita atau mencari butuh bantuan gitu ya, bisa menghubungi kontak misalnya guru BK gitu ya. Karena ya cara salah satunya itu tidak bisa kan langsung bertemu ya, bisa lewat media gitu ya, lewat chat gitu ya mungkin. Nah, buat teman-teman jangan takut ya buat konsultasi ke BK, karena BK sendiri itu sebenarnya pingin loh mendengar cerita-cerita kita. Mungkin dari kita cerita ke BK kalian bisa mendapatkan motivasi yang bisa kalian pakai untuk kedepannya. Jadi kalian jangan selalu takut buat merasa sendirian, karena walaupun kita nggak ada orang terdekat buat cerita, tapi yang ternyata jauh aja, siapa tahu bisa care sama kita buat dengerin cerita dari kalian. Jangan malah asumsinya sama guru BK tuh cuman buat anak-anak yang berkasus. Iya, jangan ya teman-teman. Guru BK itu baik-baik loh, baik banget malah. Mau mendengarkan cerita kalian, mau mendengarkan keluh kesah kalian. Betul. Kalian bisa langsung kalau emang pengen konsul bisa langsung ke ruang BK ya Kak? Bisa ya? langsung terbuka. Bisa langsung ke ruang BK ya teman-teman. Bu Sarah dan Bu Indah selalu ada di ruang BK. Kalau misalnya nggak ada jam ngajar. Kita selalu ada di ruang BK. Iya. Oh, ya. siap. Nah, ini aku mau nanya, selama ibu jadi guru BK, pernah nggak ada nemuin siswa-siswi yang emang pernah ngalamin self harm diri secara diam-diam, dan gimana sih rasa ibu waktu tahu kalau emang mereka kedapatan buat menyakiti diri mereka sendiri itu? Oke, boleh saya dulu ya. Saya mungkin. Nah, karena kita baru ya, jadi kalau untuk spesifik menemukan itu belum. Cuman kalau pengalaman tentang self harm di sekitar atau ya yang sebelum ini ya pernah. Kalau nemuin pasti rasanya campur aduk ya. Pasti sedih juga, khawatir, cuman di satu sisi tetap senang karena akhirnya kita tahu gitu. Daripada itu jauh lebih panjang gitu kan, karena self harm ini karena dia salah satu bentuk coping stress yang negatif. Jadi kan biasanya mereka ngerasa setelah ngelakuin tuh lega, yang akhirnya itu terekam di otaknya, berulang-ulang dilakuin gitu. Candu gitu ya. Candu. Setiap dia stres atau lagi lost control, mungkin dia akan terus melakukan itu gitu. Dan kita nggak pernah ada yang tahu apakah itu akan jadi lebih fatal apa gimana gitu. Jadi saat tahu ya harusnya ada rasa senang juga karena akhirnya kita bisa mengatasi gitu. Maksudnya mereka bisa terbuka ya. Iya, akhirnya bisa terbuka. Berarti itu tandanya mereka emang mau nyelamatin diri mereka. Iya, pengen berubah. Iya, gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya? Itu Menemukan ya? iya, gimana rasanya kalau emang menemukan siswa-siswi yang Ya ada gitu prioritas. rasanya kurang lebih. Oke, kalau untuk cara menemukan sebenarnya kan dulu ibu juga pernah menjadi BK di sekolah lain 6 bulan ya. Oh iya. Namun pernah nemuin ya siswa yang
sedikit mau berkonsultasi, cuman belum sempat ya sebetulnya karena ibu juga udah bekerja di tempat lain gitu kan. Sebenarnya pas tahu itu sih cukup prihatin ya, sedih gitu. Kayak anak tersebut itu terlihat sebetulnya aktif dalam kegiatan gitu, ternyata punya memendam hal itu, sedih dan juga kayak ya ada tanda-tanda kebetulan cowok gitu ya, jadi kayak kadang menutupi dari pakaiannya sedikit gitu ya, mungkin karena pendek ya jadi kelihatan dikit gitu ya. Sejauh itu baru itu sih, cuman belum sampai ibu lebih lanjut ya karena keburu kerja di tempat lain juga. Ya. Alhamdulillah ya, semoga Semoga kakak pingin ngasih pesan buat murid kakak yang kakak tahu itu dia self harm, boleh? Oke. Siapa tahu dia nonton. Ya, untuk pesannya mungkin ya, kamu sebenarnya tidak sendiri, banyak cara untuk meregulasi emosi itu gitu ya. Kamu bisa bercerita, kamu bisa berjournaling, menulis gitu kan. Banyak cara itu, dan kamu nggak sendiri. Kamu kalau mau cerita bisa cari teman yang bisa dianggap percaya, ataupun orang lain yang dipercaya gitu. Gitu. Itu aja. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya anak seusia kita itu ngelakuin self harm, sebenarnya siapa sih yang harus disalahkan? Apakah orang tuanya yang terlalu sibuk dengan dunianya sampai nggak memperhatikan anaknya, atau sekolahnya yang kurang edukasi tentang masalah self harm ini, atau malah pemerintah yang tidak memberikan sosialisasi tentang self harm ini sejak dini? Kira-kira tanggapan dari Ibu Sarah dan Ibu Indah gimana? Kalau untuk yang disalahkan, sebenarnya kalau udah terjadi itu kita nggak bisa nyalain siapa-siapa, walaupun perilaku self harm ini tetap lahirnya dari lingkungan terdekat. Biasanya ya, tapi nggak selalu. Cuman kalau dari keluarga itu sudah menerapkan komunikasi yang terbuka dari sejak kecil, mungkin potensi untuk anak melakukan self harm itu lebih kecil. Jadi memang pengaruh terbesar itu ada di keluarga. Kontrol terbesar ada di keluarga sebenarnya, dan teman-teman. Nah, untuk yang patut disalahkan nggak ada yang bisa disalahkan. Kita cuma bisa bekerja sama selaku guru BK, kemudian teman-teman, wali kelas, dan guru-guru yang lain, termasuk keluarga, apalagi itu harusnya bisa bekerja sama untuk mengatasi itu gitu, untuk menemani anak tersebut gitu untuk terbuka. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari ibu mungkin sebenarnya ketika itu terjadi, sebetulnya banyak juga ya faktor dari pihak yang terlibat gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut juga gitu, karena dari secara usia gitu, ketika usia itu khususnya remaja ya, masih dalam kontrol orang tua. Itu betul kata Bu Sarah gitu ya. Kontrol utama itu memang berada di keluarga, menjadi support system utama gitu ya, yang menjadi penyemangat, membuat anak itu jadi merasa terlindungi, itu utamanya dari keluarga gitu ya, dan juga support dari teman-temannya gitu. Perlu juga empatinya dikembangkan gitu ya, biar anak tersebut merasa. Mungkin salah satu pengaruhnya itu biasanya orang tua lebih sering nanyain nilai ke anak. Kayak gimana nilainya, akademik. Nah, jarang ada orang tua yang mungkin bisa untuk nanya gimana hari ini, gimana perasaannya belajar hari ini gitu. Apakah ada kesulitan? Dari segi itu mungkin masih jarang ya orang tua yang menerapkan itu gitu. Jadi sebagai orang tua sepertinya perlu juga untuk membuka hal itu ke anak gitu. Jadi selain peran teman, itu juga perlu juga peran dari keluarga orang tua. Itu yang paling penting.
Ini kan tadi kita bahasnya itu mencakup remaja. Aku pengen tahu lebih detail terkait self harm itu gimana. Jadi aku mau nanya Kak, terkait self harm itu apakah emang menjadi bentuk kecanduan emosional yang emang bisa membuat mereka itu nggak berhenti gitu. Ya, sampai kecanduan. Itu kenapa bisa seperti itu? Mungkin aku dulu ya. Nah, berdasarkan pengalaman juga, self harm ini bentuknya tuh bukan ke arah, mungkin ini agak disensor apa gimana ya. Arahnya tuh bukan ke, tapi coping stres. Jadi ketika merasakan stres yang secara terus-menerus, kemudian emosi negatif ya yang terlalu lama ditumpuk gitu. Dan orang ini juga masih lemah dalam hal kecerdasan emosionalnya, regulasi emosi. Jadi akhirnya itu tuh menjadi sumber mereka untuk menghilangkan stres. Apalagi orang di sekitarnya nggak ada yang bisa dengerin. Kan biasanya ada judge lah, takut di judge apa, mungkin dianggap diomongin di belakang. atau mungkin dianggap sepele, cuman gitu doang gitu kan. Nah biasanya hal-hal kayak gitu yang akhirnya mereka tuh ke self harm larinya. Nah karena bentuknya tuh coping tuh kayak mengatasi, coping stress tuh kayak mengatasi stres. Alhasil di otaknya merekam kalau dengan cara ini saya bisa tenang gitu. Karena itu yang bikin akhirnya mereka jadi candu. Kira-kira ada nggak sih cara lain gitu buat melegakan stres selain harus self harm? Ada banyak, Hal-hal positif ya. banyak sekali. Apa aja tuh Kak yang emang Iya, kita tahu iya. bisa kita Bisa dijalani. Yang tadi Bu Indah udah bilang, journaling, Ya, bisa journaling, olahraga juga gitu ya. Terus ada bentuk meditasi ya. Meditasi bisa salah satunya ada relaksasi bernafas, cara bernafas dengan baik kayak gitu. Dan juga tentunya dengan mendekatkan kepada Tuhan gitu ya, dengan berzikir salah satunya. Itu salah satunya bagiannya. Dan juga bercerita kepada orang terdekat atau yang merasa dipercaya kayak gitu. Dan juga kalaupun dirasa itu cukup berat, silakan cari bantuan profesional gitu. Bisa ke psikolog, Bisa mungkin tahapannya bisa BK ataupun langsung ke psikolog juga bisa gitu ya. Kalau dirasa udah cukup berat itu, nggak bisa menangani ke siapapun gitu. Penting juga berarti untuk kita sebagai teman belajar mendengarkan teman. Kalau misalnya ada yang cerita atau susah atau yang lagi murung tuh ditanya kenapa gitu. Apalagi teman dekat gitu sih. Nah, kan kalau emang misalnya kita ada cerita ke teman, tapi respon temannya tuh jangan lebay atau yang emang nggak mengenakan dari isi hati kita. Nah itu gimana Kak cara kita bisa menenangkan dari narasi atau kata-kata itu? Menenangkan maksudnya sebagai yang mendengarkan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tipsnya satu sih. Kalian kan mungkin kalau seumuran agak bingung ya menanggapinya gimana kalau ada masalah. Kalian tuh cukup mendengarkan, kemudian tunjukkan aja eksistensi kalian kalau kita dengar kok kita ada di sini. Nah, kalau misalnya semisal ini rasanya kalian nggak bisa mengatasi, kalian bisa ke guru BK, ke ibu atau Bu Indah atau wali kelas dulu. Ya, sebagai respon teman juga sebaiknya ya betul dengan mendengarkan salah satunya, dan juga jangan langsung menghakimi, menjudge gitu ya, ataupun membantu temannya mencari bantuan profesional lainnya kayak guru BK maupun lainnya gitu. Bantu menemani kayak gitu. Kalau misalnya siswa ataupun siswi itu udah terlanjur terjerumus sama self harm, apakah itu masih bisa diselamatin? Nggak ada yang nggak mungkin ya, dan itu juga tentunya butuh proses, gak mudah ya. Ada tahapannya bagaimana seorang itu bisa menerima hingga bisa melepaskan ataupun melepas sepenuhnya dari perilaku tersebut, itu juga butuh proses gitu ya. Yang penting ini sih yang penting tadi tetap kehadiran orang sekitarnya. Selain itu yang tadi Bu Indah juga udah bilang terkait hubungan kita sama Allah, karena sebenarnya yang mengontrol kita itu pikiran. Jadi gimana caranya kita belajar untuk lebih dekat sama Allah. Kita percaya kalau apapun yang ada di dunia ini tuh memang sudah rencananya gitu. Memang dunia tuh
nggak mudah. Dunia itu susah memang gitu. Susah, sulit. Sulit memang, dunia itu bukan tempatnya hiburan. Dunia itu memang tempatnya susah. Nanti kita di surga baru enak. Gitu. Apakah ada rasa dari pelajar yang emang lebih merasa sakit dari fisik atau dari hati yang emang membuat mereka tuh self harm gitu Kak? Jadi konteksnya tuh kayak mereka tuh apakah bully itu juga bisa mendapatkan dari self harm itu? Kan dari yang sebelumnya udah disampaikan mungkin ya, dari penyebab dari self harm itu sendiri karena adanya tumpukan tekanan, stres yang mungkin bullying itu menyebabkan dia merasa stres ataupun tertekan. Itu bisa jadi salah satu faktor orang itu melakukan hal itu, ke-trigger gitu ya dari tekanan Nah, yang akhirnya bikin mereka tuh self harm karena mereka nggak bisa cerita. Biasanya cuma bisa mendem sendiri. Yang tadi mungkin keluarga atau orang di sekitarnya tuh nggak peka sama perasaannya gitu. Jadi yang apapun, mau bullying, mau tekanan belajar, mau yang tuntutan tadi, itu bisa menyebabkan stres, yang akhirnya stres numpuk ini yang bikin dia nyari solusinya ke self harm gitu. Jadi stop cyberbullying ya teman-teman, karena itu bukan hanya kalian yang mendapat kesenangan, tapi pikirkan orang lain juga yang akan mendapatkan dampaknya. Karena yang bakal ngerasain kerugiannya itu bukan si pelaku, tapi si korban ya guys. Jadi stop buat ngebully sesama teman ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nih Ibu Sarah sama Ibu Indah punya kekuatan buat ngomong sama hati siswa maupun siswi yang ngelakuin self harm, kira-kira apa yang Ibu Sarah dan Ibu Indah bakal katakan? Oke. Kalau ibu mungkin mau bilang kamu gak sendiri, semua orang itu juga merasa susah kok gitu ya, bukan kamu aja gitu ya. Kalaupun kamu merasa kewalahan, kamu bisa datang untuk ke ruang BK ya, pesan ibu itu mungkin ya, silakan untuk bercerita ke ruang BK ataupun bisa menghubungi, nanti akan ada kontak yang mungkin bisa dihubungi apabila nggak mau langsung ke ruang BK. Gitu aja. Oke, kalau dari ibu mungkin ibu mau bilang kamu gak sendiri, kamu ada kita sebagai guru BK, kamu ada teman-teman juga, kemudian kamu berharga, kamu layak dicintai, kamu layak ada di dunia ini. Oke. Aku mau nanya dari diri untuk Ibu Sarah dan Ibu Indah, gimana sih cara Ibu untuk tahan emosional ketika emang kedapatan ada siswa-siswi atau bahkan bukan siswa-siswi, teman Ibu atau yang di sekitar Ibu yang mendapatkan self harm itu? Gimana cara Ibu bisa menahan emosionalnya? Kalau dari ibu, mungkin yang pertama diem dulu. Pasti, kalau ngelihat hal kayak gitu, karena shock ya. Jadi diem dulu, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas, mungkin inhale, exhale, sampai agak tenang gitu. Baru bisa memikirkan apa yang bisa dilakuin. Gitu sih kurang lebih mungkin yang akan dihadapin, baru ya sesuai kondisinya gimana, apakah memang ini udah nggak bisa diatasi dan harus ke psikolog, atau kita bisa ajak ngobrol dulu, diskusi dulu. Kalau dari ibu mungkin yang pertama kita coba dengarkan dengan seksama tanpa penilaian apapun, agar teman kita itu bisa mencurahkan segala unek-uneknya apapun masalahnya itu dengan plong. Kita dengarkan tanpa menjudge gitu dulu aja. Kemudian apabila teman kita itu udah dirasa plong, kita temani terus gitu ya. Apabila kamu butuh cerita ataupun hal lainnya, silakan jangan sampai melukai diri sendiri gitu. Jadi teman-teman, kalau emang kalian bercerita itu pasti prosesnya bertahap kok. Dan aman pasti bikin kalian tuh bisa tenang juga dan berstruktur. Jadi makanya kalau kalian emang merasa sendirian, jangan takut buat cerita ya. Nah, kira-kira
Gimana sih perasaannya Kak Indah sama Kak Sarah kalau misalnya ada siswa atau siswi yang kakak tanganin itu tuh dia ngelakuin self harm. Lalu di kemudian hari dia itu udah berhenti nih. Terus tiba-tiba kakak tahu dia ngelakuin itu lagi. Apa sih perasaan kakak? Kayak kakak udah ngebantuin mereka buat keluar dari masalahnya, tapi mereka malah ngelakuin itu lagi. Kira-kira rasa yang kakak dapat itu apa? Ya, pertama mungkin pasti ada sedikit kecewa ya. Tapi kita juga jangan berputus asa juga terhadap teman tersebut, karena pasti akan selalu yang namanya perubahan itu pasti ada gitu. Kita temani terus teman kita yang mungkin seperti itu, kita ya temani terus. Jangan lelah gitu ya untuk menemani gitu aja mungkin ya. Iya, kalau dari ibu juga kurang lebih gitu ya, pasti kecewa, sedih. Cuman setelahnya ada introspeksi juga, karena mungkin saya kurang nih. Harusnya saya tuh terus ada di sana, harusnya kita tuh harus ada di deket dia terus. Jangan pas dia self harm aja baru kita ada. Nah, sehingga kalau kita kayak gitu, itu bisa jadi reinforcement negatif, penguatan negatif, yang harusnya dia berhenti, tapi dia ngerasa, oh saya harus self harm lagi biar orang ada. Nah mungkin itu jadi bahan introspeksi juga, mungkin belum maksimal untuk nemenin dia gitu. Berarti intinya kalau teman-teman ada yang self harm itu butuh ditemani aja gitu ya, butuh didengar. Mereka butuh ruang aman untuk bercerita. Ini aku mau nanya lagi, ini konteksnya mirip-mirip dengan pertanyaan Catelya sebelumnya, yaitu tentang gimana sih Kak cara membangun kepercayaan sebelum kita membuka topik untuk membahas masalah sensitif ini, yaitu self harm. Jadi gimana kepercayaan Ibu ketika mendapatkan ada yang ingin bercerita untuk topik self harm ini? Kalau dari ibu mungkin salah satu membangun kepercayaan itu adalah dengan membangun ruang aman ya. Jadi kita sebenarnya juga nggak bisa mengontrol orang tersebut mau percaya sama kita atau enggak gitu ya. Tetapi dari kesadaran orang tersebut gitu mau meminta tolong, dan kita siap untuk menjaga privasi rahasia gitu ya dari BK sendiri gitu ya, menjadi ruang aman untuk apapun masalah kayak gitu. Iya, kalau dari ibu sama, hal yang perlu kita ciptakan dulu ruang aman. Kalau untuk kasus-kasus seperti itu nggak bisa kita paksa buat buka cerita ya. Jadi bangun komunikasi dulu sampai dia sendiri yang cerita sih. Kayaknya kalau ditanya takutnya dia belum siap atau ada hal-hal lain lah yang penting dia merasa kita ada aja dulu gitu. Kalau kalian ingin bercerita, pasti kan kalian emang udah siap kalau emang kalian tuh mau berubah. Jadi jangan takut buat kalian sendiri, karena setiap orang, ada orang yang emang udah sedia buat membantu kalian menjadi lebih baik. Kira-kira sebagai guru BK, Ibu ada beberapa program tentang self harm ini yang kayaknya harus nih ada di sekolah ini. Kira-kira ada nggak kayak program kayak gitu yang diimajinasi Ibu mungkin? Kalau dari kita rencananya insya Allah kalau memang ada rezeki, ada waktunya gitu ya nanti. Yang pertama ada layanan konseling digital yang mungkin bisa kalian akses ketika kalian merasa lagi pengen cerita tapi nggak tahu mau ke siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, peer counselor. Kita sempat berencana untuk membangun peer counselor. Itu tuh sistemnya teman sebaya ya Kak. Jadi mungkin ada teman-teman yang berpotensi atau memang mempunyai skill untuk mendengarkan cerita orang. Nah itu bisa jadi tangan kanan kami untuk dengerin untuk tahap awalnya dulu apa yang dirasain sama teman-teman.
Kayaknya itu sih. Dan mungkin nanti juga dari kita akan ada program yang namanya akan menyebar asesmen. Jadi itu terbuka untuk siapapun gitu ya, baik yang bermasalah maupun tidak. Nanti akan mengisi pernyataan-pernyataan yang berisikan ada salah satunya mendeteksi apakah dia itu suka melukai diri sendiri atau dan sebagainya. Akan ada asesmen gitu untuk mendeteksi siswa yang kecondongan ke sana gitu. Mendeteksi masalah yang ada. Nah, dari misalnya Bu, ada dari hasil deteksi itu, gimana cara Ibu untuk sampaikan ke orang tua siswa-siswi yang emang kedapatan ada kena masalah mental dan atau self harm tersebut yang emang sifatnya mereka udah mau hampir melukai dirinya sendiri. Apakah emang Ibu akan tanya dulu gimana, apakah mau disampaikan ke orang tuanya atau emang harus banget disampaikan ke orang tuanya? Kalau udah ke arah sana sih memang kita harus kolaborasi ya sama orang tua sama guru wali kelas, itu harus berkolaborasi sebelum makin parah sih. Karena yang paling utama kan dari keluarga ya. Keluarga yang tempat utama bagi dia, salah satunya untuk penyembuhan juga yang tempat menjadi anak itu melakukan itu kan di rumah gitu. Jadi harus dengan pantauan orang tua juga gitu. Pernah nggak Ibu tuh ngerasa atau punya kejadian yang seseorang itu udah sampai untuk mengatasi self harm itu udah sampai terlambat, sampai udah di tahap mau disembuhin berkali-kali, mereka tuh bakal ngulangin itu terus? Ada nggak kira-kira pengalaman kayak gitu? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum. Pengalaman self harm ada, cuman alhamdulillah sudah teratasi gitu dengan keberadaan orang. Jadi keberadaan orang itu sangat penting sih. Karena ya balik lagi tadi kan, memang mereka nggak bisa cerita, nggak tahu ke siapa. Tapi setelah ada orang, alhamdulillah membaik pengalamannya gitu. Ini aku mau nanya tanggapan, bagaimana kalau emang Ibu mendapati ada teman terdekat yang atau siswa-siswi, ya orang terdekat lah, yang emang sering tersenyum ke Ibu, cuma ternyata emang menyimpan luka mendalam di hatinya, di isinya kayak seperti self harm atau bahkan mental health yang emang udah menjerumus ke dirinya sendiri. Yang kan nggak semua orang ceria itu selalu ceria gitu loh, kayak pasti ada hal yang pasti mereka pendam tapi nggak mau nih tereksplor sama orang luar. Nah, gimana pendapatnya buat Bu Sarah sama Bu Indah? Yang namanya tiap orang itu gak mungkin ya kalau gak punya masalah ya. Cuman yang mungkin salahnya orang tersebut adalah memilih jalur dalam meregulasi emosinya itu hal yang negatif kayak gitu kan. Untuk tadi pertanyaan bagaimana tanggapan ya untuk yang terlihat ceria gitu ya, pastinya kita balik lagi ya, kalau misalnya dari asesmen kita cek gitu, karena kan semua itu nggak bisa terlihat dari kasat mata gitu. Jadi kecuali orang tersebut mau secara jujur dalam mengisi ya, salah satunya kayak mengisi asesmen kayak gitu, maupun jujur terhadap temannya gitu kan, ataupun ke guru BK langsung gitu, cara kita tahunya. Kalau dari Ibu kurang lebih sama. Kalau misalnya nemuin yang kayak gitu, selain tadi asesmen hasil secara tertulis, bisa kita ajak ngobrol, diskusi secara berkelanjutannya. Jadi nggak cuman yang selesai di tempat. Terus juga yang paling penting memvalidasi emosinya. Jadi khawatirnya dia ngerasa sedih itu salah, makanya dia selalu mau nunjukin ke orang kalau dia ceria. Jadi memang perlu untuk kita validasi dulu emosinya, mau dia marah, mau dia sedih, mau dia kecewa, mau dia kaget, itu tuh valid. Yang salah itu gimana dia menyalurkan, salah satunya yang self harm tadi. Ini kan kita di ranah pendidikan ya Kak. Pernah gak sih Kakak mikir kayak pendidikan di Indonesia tuh lebih
condong mencetak nilai daripada mementingkan mental dari anak tersebut. Nah, gimana nih tanggapan kakak sebagai guru BK sama sistem pendidikan di Indonesia? Karena di sini kan emang udah kebanyakan terkenal siswa-siswi itu kena mental cuman karena academic pressure. Iya, academic pressure. Itu gimana sih Kak? Ya sebenarnya itu kembali lagi ya mungkin ke orang tua ya. Pressure itu dapatnya dari mana sih gitu kan? Apakah dari sekolah ataukah dari orang tua? Biasanya yang namanya pressure terbesar itu ya mungkin dari yang namanya sekolah itu kan mengharapkan nilai itu baik kayak gitu kan. Tapi untuk tekanan itu biasanya datangnya dari rumah, dari orang tua. Bagaimana kita itu bisa berkolaborasi ya khususnya kepada orang tua agar tidak khususnya apalagi untuk anak yang sampai memiliki kecondongan itu, kita bisa sosialisasi kepada orang tuanya agar tidak terlalu menekan gitu anak tersebut terhadap nilainya gitu ya, tetapi lebih perhatikan kepada kondisi anaknya itu sih mungkin. Nah ini aku ingin sampaikan, apakah ada kata-kata atau kalimat yang ingin Ibu sampaikan ke para yang emang punya masalah mental health atau self harm kepada penonton? Oke, untuk anak-anakku sekalian yang tersayang. Jadi apapun yang ada di dunia ini, yang tadi mungkin Ibu udah bilang juga, apapun yang ada di dunia ini memang bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini emang tempatnya susah. Semua orang juga merasa susah. Tapi bukan berarti, kata-kata ini bukan berarti menganggap susah kamu tuh enteng ya. Ibu tahu semua yang dilakuin itu pasti berat. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri. Lu mau nangis? Iya juga. Jangan pernah ngerasa sendiri. Kamu punya teman-teman di sekolah, punya Aku jadi melo gini ya Kak. Punya guru BK, punya guru-guru yang lain, wali kelas, orang tua, keluarga, teman-teman. Cerita. Kalaupun berat, Minum dulu Bu. Sedih. lanjutin Kak. Kalaupun berat juga, semua orang juga memiliki beratnya masing-masing ya gitu ya. Mari kita bareng-bareng untuk kita cari cara lain gitu ya, selain melukai diri kita sendiri gitu ya. Karena yang rugi juga akan diri kita gitu ya. Dan sebaiknya juga kepada orang tua gitu ya, agar lebih memperhatikan anak-anaknya karena yang bisa memperhatikan memantau keadaan anak tersebut ya orang tua gitu ya, khususnya ketika di rumah gitu, karena hal itu terjadi itu pasti di rumah, di tempat ketika sendiri gitu ya. Sama terus dekatkan diri sama Allah, itu kunci paling penting. Walaupun kalian masih SMP, itu belum nggak apa-apa, jangan merasa terlalu kecil untuk cepat memikirkan ke arah sana gitu. Karena memang selalu tanamkan diri, apapun yang terjadi di dunia ini memang sudah atas izin Allah. Mau itu susah, mau itu senang, itu sudah atas izin Allah. Pasti ada hidayahnya, pasti ada hikmahnya gitu. Nah guys, aku pengen disclaimer dulu di sini. Self harm itu sebenarnya adalah bisa dibilang hal yang serius ya teman-teman. Bukan cuman gaya-gayaan mau apa atau kayak drama-drama gitu. Itu tuh bukan ya teman-teman. Karena self harm itu tuh serius guys. Kalau misalnya kalian terlambat, itu nyangkutnya juga bakal nyawa. Dan kalau emang kalian nggak ada tempat buat cerita, kita di sini masih ada Allah kok, masih ada Tuhan yang emang selalu ada di sisi kita, yang selalu menemani kita dimanapun kalian berada. Jadi jangan selalu merasa kalian sendirian, karena di sini kita bisa punya Allah yang emang bisa membantu kita membuat ke jalan yang benar dan bisa merubah kita menjadi lebih baik. Iya teman-teman, jangan pernah merasa sendiri ya teman-teman.
Mungkin kalau kalian takut nih buat cerita ke BK, kalian bisa kok cerita ke kakak-kakak OSIS. Kakak-kakak OSIS juga siap buat ngedengerin semua cerita-cerita kalian. Kita nggak galak kok, aman guys. Mungkin kesimpulan dari podcast kali ini, self harm itu sebenarnya bukan hal yang harus dipermainin teman-teman. Self harm itu adalah hal yang bisa dibilang hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Maksudnya tuh kayak membutuhkan teman untuk bercerita. Jadi kalau kalian memiliki teman yang tadinya dia ekstrovert banget nih guys, terus tiba-tiba jadi introvert, kalian butuh bicarain banget kenapa teman kalian tuh kayak gitu. Karena orang bisa sembuh itu ketika dikasih ruang untuk bercerita. Jadi kalian jangan terlalu cuek ke teman-teman kalian yang emang mungkin terlihatnya ceria, terlihatnya selalu happy, tapi ternyata mereka juga memendam isi hati yang dalam. Ya bukan berarti orang yang ceria itu orang yang nggak mendem masalah dia guys. Oke. Sebelumnya kita pengen ngucapin terima kasih buat Ibu Indah sama Ibu Sarah yang udah pengen mampir ke podcast kita kali ini. Semoga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita dan kalau sekarang lagi tergantung sama self harm, tolong ya teman-teman untuk berhenti melakukan self harm karena dampaknya itu buat kalian ke depannya. Semoga dengan topik pembahasan podcast kali ini menjadi buat kalian lebih positif dari diri kalian dan pikiran kalian, dan kalian akan menjadi lebih baik ke depannya dan gak takut untuk mencarikan ruang cerita yang untuk kalian dapatkan. Kalian jangan takut buat speak up ke orang yang terpercaya kalian ya teman-teman. Mungkin segini aja podcast dari kita. Jangan lupa kita pasti bakal tayangin podcast berikutnya yang gak kalah seru dari ini. Dan yang pastinya kontennya edukatif buat kalian semua. Oke, kalian jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya biar kalau kita ngepost video kalian bisa langsung nonton ya teman-teman. Jangan lupa juga buat like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke seluruh orang yang kalian kenal. Oke, segitu aja VO43 perdana kali ini. Mungkin nantinya bakal ada VO43 yang lebih seru nih guys daripada ini, dan hostnya bakal lebih asik daripada kita. Kira-kira kalian penasaran gak nih buat VO selanjutnya? Kita bakal ngebahas tentang apa dan siapa nih hostnya? Stay tune terus ya di YouTube OSIS MTSN 43 Jakarta. See you!